Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dan Amplification. Kali ini saya akan sedikit memberikan gambaran atau kronologi dari sedikit tragedi atau gangguan di miniatur Jombang kemarin, di mana banyak power yang kobong, terus kabel terbakar. Terus ada salah satu peserta yang marah dan langsung pulang. Pada video yang di sini itu awal mula terjadinya gangguan pada miniatur kemarin di Jombang ya, dimana truknya itu saat membawa gensetnya itu ambles di lapangan karena memang sebelumnya itu hujan, jadi nggak bisa diturunkan untuk gensetnya dari truk itu sendiri. Jadi pihak panitia bekerja keras saat itu untuk mengangkat truk yang membawa genset itu agar posisi genset tidak miring sehingga bisa dinyalakan. Nah, dari video ini itu semua agak terganggu, agak molor dari jadwal. Dari jadwal awal jam 6 sampai hampir jam 9 itu baru selesai mengangkat truk yang terjebak lumpur itu. Jadi saat awal genset nyala itu semua peserta itu langsung berebut untuk menyalakan atau mencolokkan stop kontaknya, nggak peduli itu di posisi mana, ada 3 fase ya, dari 3 fase. Jadi langsung berebut karena memang mulai loading malam pagi sampai hampir jam 9 itu belum cek sound sama sekali. Begitu genset nyala, jadi langsung berebut untuk mencolokkan stop kontaknya agar cepat-cepat cek sound. Jadi pihak panitia sendiri itu kebingungan karena memang genset nggak diturunkan di truk, jadi langsung diolor kabel berapa meter gitu loh. Jadi nggak ada pembagian kelas perumahan, SRT dan juga miniatur karena kabelnya sendiri nggak cukup, karena memang harus mengolor dari genset yang nggak bisa diturunkan di truk, hanya di posisi truknya nggak miring, itu aja diangkat supaya nggak miring, jadi genset bisa dinyalakan. Jadi para peserta berebut untuk cepet-cepet nyala dan cek sound, dimana nggak ada pembagian antara 3 fase itu biar imbang. Jadi banyak yang fase ketiga yang dicolokkan untuk yang sebelah utara, kelas SRT dan juga miniatur sebelah utara. Sedangkan tim kami itu menunggu dikira ada pembagian stop kontak untuk kelas miniatur dan juga SRT. Ternyata yang lain sudah bunyi. Tim kami langsung bergerak menuju ke panel dari genset dan memilih fase atau stop kontak yang sedikit bebannya, seperti itu. Jadi awal mula terganggunya acara itu karena memang truk pembawa gensetnya itu terjebak dalam lumpur. Terus waktu dinyalakan semua cek sound geber-geberan, yang terlalu banyak beban yang fase ketiga itu ngedrop ini dalam arti ngedrop, AVR-nya akan menaikkan saat musik tiba-tiba diam semua atau bebannya berkurang, itu AVR-nya telat untuk menurunkan sehingga listriknya langsung naik 260 volt, dan saat itulah terjadi langsung seketika ada kabel yang terbakar dan juga ada power yang terbakar dari tim Madiun Doraemon, seperti itu. Jadi orangnya langsung kecewa dan juga marah. Nah, pada video ini juga itu yang punya tim miniatur Doraemon itu marah. Kita nggak bisa, atau saya pun nggak bisa
memprediksi kalau itu memang terjadi pada sound miniatur saya, bagaimana respon saya terhadap panitia jika miniatur atau sound system saya yang terjadi trouble atau terbakar semua, karena memang isunya baik speaker, power dan juga aksesoris itu langsung banyak yang terbakar. Jadi saya nggak bisa menyalahkan panitia dan juga nggak bisa menyalahkan pihak peserta yang menyalahkan panitia, karena memang panitia juga bingung karena memang acaranya molor karena kejadian genset ya, truk pembawa gensetnya ambles. Jadi ini juga dibuat pembelajaran untuk panitia untuk mewaspadai atau lebih prepare lah dalam menyiapkan acara-acara miniatur. Sedangkan untuk para peserta juga menjadikan pembelajaran, jangan main asal colok, atau kita lihat dulu beban antara 3 fase itu sendiri biar imbang. Jadi nggak harus asal colok. Jadi nunggu instruksi panitia untuk pembagian, dimana untuk fase pertama dibuat untuk apa, fase kedua dibuat untuk apa, dan fase ketiga dibuat untuk apa, sehingga bebannya itu akan imbang dan bisa lebih stabil. Terus yang kedua itu ada lagi untuk kelas rumahan. Dalam video ini ya, dalam video ini itu langsung para peserta juga panik, langsung melihat karena memang power itu keluar asap banyak, jadi langsung diprotoli sama pemiliknya, langsung dibawa ke tempat operator, dibuka, itu elko-nya yang meletus. Jadi kemungkinan juga pakai trafo ya, kemungkinan juga voltasenya naik, sedangkan elko-nya itu pakai 80 volt sehingga over tegangan, jadi langsung meletus untuk elko-nya. Untung saja untuk yang lain seperti trafo dan juga powernya masih aman, hanya elko yang meletus karena memang over of limit dari spek elko itu sendiri. Jadi sini juga buat pembelajaran buat kita semua, baik panitia ataupun buat peserta ya, untuk bisa mempersiapkan segala sesuatunya, peralatannya untuk yang digunakan dalam miniatur, baik genset, panel, MCB dan juga kabel-kabelnya sekiranya cukup enggak itu untuk panitia. Sedangkan untuk para peserta diharapkan juga nggak main asal colok atau juga langsung berebut, stop kontak agar cepat-cepat bisa cek sound. Jadi bisa menunggu atau koordinasi dengan panitia pembagian tiap fasenya untuk apa, jadi bisa lebih aman. Terus juga panitia untuk peserta juga hendaknya memakai kabel minimal 2,5 mm lah, karena memang dari kejadian kemarin itu masih banyak juga yang menggunakan kabel 1,5 mm untuk kabel strumnya, jadi sangat rawan lah untuk acara seperti itu. Jadi lebih hati-hati lagi, lebih diwaspadai lagi, dan juga saling pengertian lah antara peserta dan juga panitia. Jadi nggak saling menyalahkan atau gimana seperti itu. Oke, itu tadi kronologi awal terjadinya gangguan atau trouble pada miniatur di Jombang kemarin. Semoga menjadi pembelajaran buat kita semua, baik panitia ataupun peserta. Dan terakhir, alhamdulillah untuk power kami juga aman. Dan power yang saya buat atau buy dan amplification itu ada 4 tim yang ikut menggunakan power BTL modulasi dengan kolaborasi SMPS 6 KVA dari Silent Technology. Itu dari tim saya sendiri, dan juga Fast Audio mendapat juara 2 dan 3. Sedangkan untuk satu power digunakan untuk kelas SRT mendapat juara 3, walaupun ada trouble pada power itu sendiri. Namun saya nggak bisa menyebutkan itu tim mana, dari mana,
karena memang beliau sendiri juga berbisnis mulai dari box dan juga sound system, pembuatan power dan sebagainya. Sedangkan untuk power satunya lagi perakitan dan amplification itu tidak mendapat nominasi karena dari awal speakernya putus untuk yang subnya, jadi saat balapnya menggunakan satu speaker saja sehingga nggak bisa mendapat nominasi. Tapi alhamdulillah untuk dB nya bisa mencapai 117 kalau nggak salah, itu hanya pakai satu sub 12 in. Sedangkan untuk midnya pakai 6 in, pakai 6 in dibuat main 2 ohm. Alhasil di tengah-tengah balapnya itu langsung protek karena memang kelebihan beban, karena BTL dipakai main 2 ohm, di pertengahan lagu protek, alhamdulillah nyala lagi. Jadi untuk 4 power yang menggunakan dan amplification ada 3 yang dapat nominasi, baik kelas rumahan ataupun miniatur. Jadi alhamdulillah tim kami bisa juga mendapat juara walaupun 2 dan 3, sehingga menjadi juara bertahan. Sedangkan untuk di Sidoarjo kami absen karena memang waktunya mepet, hanya jarak seminggu. Oke, terima kasih ya dulur ya. Demikian cerita singkat dari saya tentang kronologi gangguan miniatur di Jombang kemarin. Kurang lebihnya mohon maaf karena ini hanya analisa saya dan juga teman-teman saya, dan juga tentang info-info yang kami dapat dari para peserta tentang gangguan yang terjadi di miniatur Jombang kemarin. Oke, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.